Nomor 16 ini ditanyakan, the text is mostly concerned with. Nah, mostly concerned with ini berarti ditanyakan, isi atau poin dari teks tersebut adalah apa sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, itu kita harus mencari ide pokok dari teks tersebut. Untuk ide pokok pada sebuah teks itu biasanya terdapat di paragraf pertama atau kedua. Nah, kita lihat dulu di sini, apakah paragraf pertamanya itu sudah terdapat ide pokok atau hanya sebuah paragraf introduction. Nah, most motorcycles are full efficient, bla bla bla. Nah, terus kita lihat paragraf kedua. Below are some tips. Ada tipsnya ya, especially for new readers to stay safe on two wheels. Nah, terus untuk meyakinkan antara untuk ide pokoknya itu terdapat di paragraf pertama atau kedua sih. Nah, kita harus melihat paragraf selanjutnya. Nah, kita lihat kalimat yang dicetak tebal pada setiap paragraf. Buy motorcycle that fits you, invest in anti-lock brakes, use your helmet, wear the right gears, avoid bad weather, be ready to roll. Nah, so di sini ternyata sesuai dengan ide pokok yang dicantumkan di paragraf 2. Some tips. Cluenya adalah some tips. Dan to stay safe. Nah, so jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 17, which item should we use for maximum protection? Nah, di sini keywordnya adalah maximum protection. Nah, so untuk menjawab nomor 17 ini kita harus mencari dua keyword ini, maximum and protection. Nah, kita bisa lihat di paragraf 1, 2, 3, 4, 5, paragraf kelima. Di sini ada kata optimal protection. Nah, jadi maksimum itu sinonimnya adalah optimal protection. Nah, kita lihat apa sih proteksi agar maksimal itu, apa yang harus digunakan. Nah, di sini tercantum apa? Helmet. So, jawabannya adalah yang B, helmet. Untuk nomor 18 ini, what should motorcyclists do to avoid deadly crash? Nah, di sini kita cluenya adalah avoid deadly crash. Nah, kita cari di sini sinonim deadly crash itu adalah fatal crash. So, poinnya terdapat di paragraf 1, 2, 3. Terdapat di paragraf ketiga ya. Berarti di sini bla bla bla, data show that motorcycles equipped with ABS brakes were 37% less likely to involve in fatal crash. So, poinnya adalah dengan menggunakan ABS brakes. Berarti jawabannya yang E. Nomor 19 ini, poin pertanyaannya adalah di the letter shows Miss Gonzalez strong disagreement. Ya. Miss Gonzalez strong disagreement with the newspaper's claim. Nah, kita cari cluenya ini. Nah, ternyata terdapat di paragraf pertama. I am writing to complain about an article in last Monday's newspaper. Nah, schools fail low-income children. Poinnya adalah di sini. School fail low-income children. Nah, kita cari di sini pernyataan yang sama dengan pernyataan di paragraf pertama tersebut. Nah, di sini kita lihat dari A sampai E, yang tepat adalah A. Children from low-income families do not perform well in the official assessment. Nah, berarti yang A. Di sini nomor 20, poinnya adalah di poinnya adalah di what is expected by John Gonzalez. Nah, apa sih yang diharapkan oleh John Gonzalez dari surat kabar setiap Senin. Nah, di sini kita lihat poinnya adalah di sini. I would
strongly recommend. Nah, dia itu merekomendasikan bahwa more careful research should be conducted in the future so that your newspaper will more realistically describe the true situation in our school. Nah, di sini apa? More careful research poinnya di sini. Nah, so jawaban yang benar adalah yang B. To conduct more research. Nomor 21 ditanyakan, according to the text, why did the plane need 8 engines to power? Nah, di sini poinnya itu the plane need 8 engines to power. Nah, kita cari pernyataan yang sama dengan soalnya. Nah, ternyata ada di paragraf pertama. Nah, di kalimat terakhir. It was so big that it needed 8 engines to power it. Oh, ternyata plane-nya itu so big. Nah, berarti yang mana? Antara jawaban A sama B. Terus kita lihat di situ selain big apa sih? Nah, ternyata apa? Dibuat dari wood. Nah, berarti jawabannya benar adalah yang A. Seperti itu. Nomor 22 itu ditanyakan main idea atau ide pokok dari paragraf kedua. Langsung saja, untuk ide pokok pada sebuah paragraf itu terdapat di kalimat pertama. Di kalimat pertama, ya. Kita lihat kalimat pertama, paragraf kedua. The plane was designed by Howard Hughes in response to a U.S. government request for a plane that was able to carry a large cargo for the war effort. Nah, berarti poinnya adalah ini. Ya, kita lihat jawaban yang sesuai dengan pernyataan di kalimat pertama, paragraf kedua. Nah, berarti yang mana? Yang A. The plane was designed to carry a large cargo. Nah, untuk mengangkut angkutan yang banyak atau besar. Nomor 23. Nah, it can be inferred the text that Spruce goes. Nah, dapat disimpulkan dari teks tersebut bahwa Spruce goes. Kenapa? Nah, kita lihat clue-nya adalah ini ya, clue-nya. Spruce goes. Nah, di sini kita lihat, kita cek satu-satu pernyataan ini mana yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Nah, poinnya adalah di sini. Paragraf kedua. Nah, kan, yang sesuai dengan di bacaan atau di teks, yaitu wood is a less critical material in wartime than metal. Nah, kan lebih ringan daripada bahan metal pada waktu untuk perang. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 24 ini itu kita disuruh mengurutkan satu persatu dari kalimat ini. Nah, clue-nya adalah di kalimat ketiga. Ya, shortly after 6 p.m. Kita lihat ini kan sama semua ya. Jadi dimulai dari nomor 3. Shortly after 6 p.m., a lorry going through the tunnel lost a wheel. Nah, kan? Terus kita cek. Habis itu, kira-kira mana sih yang benar? Apakah nomor 1 atau yang mana? Nah, kita lihat. Nah, setelah jam 6 sore, lori itu melalui terowongan. Nah, kan? Dan kemudian kehilangan apanya? Wheel, bannya. Nah, the tunnel was full of vehicles when the accident happened. Apakah cocok kalau setelah nomor 3 itu kemudian mendeskripsikan tunnelnya itu penuh dengan kendaraan lain ketika kejadian kecelakaan tersebut? Enggak toh? Coba kita lihat nomor 2. As a result of the lost wheel. Nah, poinnya adalah di sini. Lost wheel. Kemudian ini, the lost wheel. Saling berhubungan ya. Setiap kalimat satu dengan yang lainnya, kalimat sebelum dan sesudahnya itu harus saling berhubungan. Nah, jadi dapat disimpulkan yang cocok adalah yang nomor 2. Setelah nomor 3, nomor 2.
Nah, sebagai akibatnya karena lorinya tadi itu bannya lepas, nah the lorry itu hit the tunnel's walls, kemudian apa? Menghantam pinggiran terowongan tersebut. Nah, terus setelah itu apa yang akan terjadi? Oh, ternyata nomor 1. Nah, setelah the tunnel wall, kemudian the tunnel pada saat itu situasinya terowongannya itu penuh dengan kendaraan lain. Nah, ketika kejadian kecelakaan tersebut. Nah, terus nomor 4, it di sini refer it finally collided with 10 cars. Nah, kan? Menabrak 10 mobil lainnya. The accident caused no casualties but many people were panicking. Nah, kan? Di sini kecelakaannya itu nggak menyebabkan akibat yang parah, tetapi banyak orang yang menjadi panik. Nah, sehingga jawabannya benar adalah yang A. Nah, nomor 25 ini kita harus tahu poinnya itu kira-kira ngomongin tentang apa toh. Nah, biasanya poinnya itu akan disebutkan pada setiap kalimat tersebut. Nah, sini adalah the casualty, the casualty, the casualty, the casualty. Nah, itu adalah apa? Korban kecelakaan. Oh, berarti di sini kalau kita lihat sekilas dari keyword pada setiap kalimatnya itu membicarakan tentang gimana sih cara menolong korban bencana. Korban kecelakaan yang pertama. Nah, kita lihat apakah harusnya diawali nomor 4 atau nomor 2. Nah, nomor 4 kita cek. Check the casualties temperature regularly. Nah, kan apakah kita harus mengecek temperatur si korban kecelakaan tersebut secara reguler? Masa sih tiba-tiba kita harus mengecek temperaturnya? Oh, berarti nomor 4 itu kurang tepat. Oke, kita cek nomor 2. Move the casualty to a cool place, loosen or remove any tight or heavy clothing. Nah, ini yang pertama yang harus dilakukan adalah move the casualty. Nah, jadi memindahkan si korban tadi ke tempat yang dingin, kemudian melepaskan sesuatu yang menempel pada tubuhnya, mungkin cincin, pokoknya yang istilahnya menghambat peredaran darah atau pernafasan tersebut ya, atau heavy clothing, pakaian yang berat, mungkin jaketnya atau mantelnya dan sebagainya. Nah, oke, berarti poinnya di sini adalah nomor 2. Berarti yang pilihan A sama B kita coret dulu. Berarti antara C, D, dan E. Oke, kita lihat. Setelah nomor 2 itu nomor 1 di sini ya. Kita cek. Wrap the casualty in a sheet which has been damped with cool water. Nah, kemudian istilahnya memindahkan atau mendudukkan si korban tadi di kursi dan kemudian mengompresnya dengan air dingin. Oh, berarti memang pertolongan yang kedua adalah yang benar nomor 1. Nah, oke. Setelah nomor 1, apakah nomor 4 atau nomor 3 dulu kita cek. Kita cek nomor 4 dulu. Check the casualties temperature regularly. Apakah setelah itu kita mengecek temperatur si korban tersebut secara reguler? Atau nomor 3, make sure the sheet stays wet and fan the casualty to keep them cold. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan kita sudah ngomongin tentang kursi, ya kan? Dengan cool water. Istilahnya dikompres tadi. Nah, kalau kita memilih nomor 4, tiba-tiba mengecek temperaturnya, itu kurang tepat. Nggak ada hubungannya ya. Nah, ini keywordnya. Ya kan? Setelah nomor 1, berarti nomor 3. Yaitu mengecek atau meyakinkan bahwa kursinya tadi itu tetap lembab. Ya kan? Dan kipasi atau istilahnya biar dingin si korbannya itu agar tetap terjaga dinginnya ya, berarti biar nggak kepanasan. Nah, terus baru nomor 4 ya kan, check the casualties temperature regularly, cek temperatur si korban tadi secara regular. Nah, sudah pasti berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, untuk nomor 26 ini untuk keywordnya atau clue-nya itu terdapat di soal, yaitu inferred. Nah, kalau ada kata inferred, ini berarti kita harus menyimpulkan. Nah, apa sih yang bisa disimpulkan dari teks tersebut? Nah, cara gampang untuk menjawabnya adalah dengan mengecek satu-satu, nah kan,
setiap pilihan dengan pernyataan yang ada di teks tersebut. Nah, dari A sampai E, jawaban yang paling tepat adalah yang I. Nah, dari kalimat di paragraf pertama, yaitu the request was made in a letter addressed bla 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 sampai yang di sini. Nah, jadi pilihan yang E ini sama dengan pernyataan yang terdapat di paragraf kedua di kalimat ini. Nah kan, kita bisa cek, CFDC may have sent a letter directly to the Japan Emperor without involving the government. So, jawaban yang benar adalah yang E. Seperti itu. Nomor 27, nah ini adalah sinonim. The underlined word is close in meaning to. Nah, jadi ditanyakan sinonim dari kata load. Nah, kata load di sini sama dengan mencuri. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Seperti itu. Nomor 28 ini ditanyakan what is the text about? Nah, berarti di sini ditanyakan ide pokok pada teks tersebut apa. Tadi seperti yang sudah-sudah, ide pokok itu terdapat di paragraf pertama. Nah, kan? Paragraf pertama. Nah, kita lihat di paragraf pertama, a new video initiative in bringing the famed Brown bla 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 directly to computers and smartphone. Nah, cluenya berarti ini ya. New video dan juga directly to computers and smartphone. Nah, berarti yang mana? Nah, yang A. Poinnya adalah yang ini. Nomor 29 ini ditanyakan, it's proudly state in the text that. Nah, ini sama, untuk menjawab nomor 29 ini, itu kita suruh menyimpulkan ya. Menyimpulkan bahwa pernyataan mana sih antara A sampai I ini yang sesuai dengan pernyataan yang ada di teks tersebut. Nah, kalau kita analisa, poinnya itu sebenarnya terdapat di paragraf pertama dan juga paragraf terakhir. Nah, dapat disimpulkan dari sini, yang paling tepat adalah jawaban yang I. Webcams enable us to see bears live in nature on a computer or a smartphone. Nah kan, ini dapat kita lihat. The webcams will make it accessible to anyone with access to a computer, a smartphone, a tablet device. Nah, poinnya itu di bagian kesimpulan paragraf terakhir. Di sini, again, itu ditanyakan sinonimnya. Nah, dari kata compete, sinonimnya. Compete itu adalah berarti melawan. Berarti sinonimnya adalah fight, yang A. Seperti itu. Nomor 31 ini kita lihat, cluenya adalah terdapat di soal ya. Nah, stronger pesticide itu diperlukan karena di sini hewan-hewan apa? Nah, cluenya adalah ini. Kita lihat pernyataan yang sama dengan pernyataan yang di soal. Nah, itu terdapat di paragraf kedua di kalimat ini ya. Pets can gradually become resistant to pesticide. Nah, ternyata hewan-hewan atau binatang-binatang tersebut akan menjadi resistan terhadap pestisida. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Cluenya adalah resistan. Nomor 32, an integrated pest management is bla 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 in nature. Nah, kita cari pernyataan yang sama dengan soal tersebut. Nah, itu terdapat di kalimat terakhir ya. Di bagian kesimpulan. In other words, it can be said that. Nah, ini dimulai, an integrated pest management bla 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 is safer and more effective. Nah, kan? Cluenya adalah safer and more effective. Nah, ini sama dengan adalah comprehensive kata lainnya. Nomor 33, there is no one best way to deal with pests in agriculture. Di sini kita disuruh menentukan sinonim dari kata deal with. Nah, deal with di sini yang paling tepat adalah handle, menghandle ya. Nomor 34, ini cara menjawabnya adalah dengan mencari
pernyataan yang sama dengan yang soal ini. Kita lihat, cek. Nah, itu terdapat di paragraf ketiga. This is because snakes are cold-blooded, they need the sun. Nah, bla bla bla. Berarti jawaban yang sesuai dengan pernyataan ini kita cek satu-satu. Oh, ternyata di pilihan E. Untuk nomor 35, we know from the text that snakes, kita disuruh menyimpulkan. Nah, di sini kita harus cek satu-satu juga pilihannya ini apakah sesuai dengan pernyataan yang ada di teks atau enggak. Nah, kita cek satu-satu. Nah, jawaban yang benar adalah sesuai dengan di paragraf kedua. Nah, snakes have two legs, but a long time ago they had claws to help them slither along. Nah, berarti ini pernyataannya sesuai dengan yang pilihan jawaban yang E. Nomor 36, how do flying snakes protect themselves? Poinnya adalah protect. Gimana sih cara melindungi diri? Kita lihat di sini cara melindungi diri. Nah, kan di sini pernyataan tersebut bisa kita lihat di kalimat di paragraf terakhir. Nah, kan some snakes are protected by scaring their enemies away like the cobra, bla bla bla. Nah, the flying snake glide away from danger, their ribs spread apart and the skin stretch out. Nah, kira-kira mana sih yang paling tepat? Nah, ternyata jawaban dari kata stretch out. Nah, sesuai dengan kalimat di paragraf terakhir. Jadi jawabannya yang D.